Halo, semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Deddy Budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan materi tentang work-life balance. Mengapa hal ini penting? Yuk, kita simak saja langsung materinya. Segera. Berbicara tentang work-life balance, saya akan memulai sesi saya ini dengan sebuah cerita. Jadi satu waktu ada sekeluarga yang bernama Pak Tono, Ibu Tini, dan kedua anaknya. Jadi Tono dari Jakarta ingin berangkat ke Bali. Nah, pada waktu mereka mau berangkat ke Bali dengan menggunakan mobil, maka apa yang mereka lakukan? Mereka menyiapkan makanan apa yang harus dibawa. Mereka menyiapkan peralatan yang harus dibawa. Mereka memastikan rute yang akan lewati seperti apa. Jadi mereka melakukan persiapan dengan begitu detail. Apalagi ada 2 orang anaknya. Jangan sampai mereka kelaparan di jalan. Nah, dari cerita Tono dan Tini, serta anak-anak yang mau berangkat ke Bali dari Jakarta ini, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa mereka mempersiapkan diri dengan baik. Supaya apa? Supaya mereka bisa lancar perjalanan dari Jakarta sampai ke Bali dengan selamat dan tidak kelaparan, tidak kurang bensin, dan mengalami kendala lainnya. Kalau Tono dan Tini mau berangkat ke Bali mempersiapkan diri dengan sedemikian detail, bagaimana kita? Ketika kita bekerja setiap hari, sudah kita mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi sekarang dengan era PJJ, di mana ketika kita bekerja di rumah, istri, suami, anak semua juga belajar di rumah. Wah, apa yang terjadi? Wah, bakal seru sekali ya. Coba kita lihat foto-foto berikut ini. Lihat ya, bapaknya lebih kerja, anak ketarik-tarik cubit-cubit seperti ini ya. Atau lihat gambar yang selanjutnya. Nah, ya, ibunya sudah pusing. Aduh, semua berisik seperti ini gimana? Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman yang menonton video ini, tentu Anda juga membayangkan, ya, saya juga mengalami seperti itu Pak Deddy. Bagaimana ini Pak Deddy? Sekarang ini pusing ketika semua bekerja dari rumah. Nah, untuk itu materi ini saya siapkan untuk Anda yang mengalami stres karena bekerja dari rumah, dengan istri, dengan suami, ataupun dengan anak Anda. Sebenarnya, hal itu semua bisa diselesaikan bila Anda membuat perencanaan yang jelas, sama seperti Anda ketika mau berangkat dari Jakarta menuju Bali untuk berlibur. Anda membuat checklist buat persiapan. Jadi kalau sekarang Anda bekerja, Anda juga harus memastikan membuat checklist persiapan dengan baik. Melakukan komunikasi. Bukan hanya bekerja saat PJJ ini, tapi bekerja daily nantinya. Seperti apa? Jadi sebagai suami, sebagai istri, Anda harus mengatur keluarga Anda. Anda harus mengatur pekerjaan dengan baik. Sehingga Anda bisa mencapai tujuan seperti Anda pergi dari Jakarta menuju Bali. Lalu timbul pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa mengatur waktu di tengah begitu banyak hal yang harus dilakukan? Pekerjaan, keluarga, dan berbagai hal lainnya. Nah, untuk itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ada satu kalimat yang sangat menarik sekali dari Buya Hamka. Beliau pernah mengatakan, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, maka kera juga bekerja. Wah, ini kata sederhana tapi tajam banget ya. Ya, ini mengingatkan kita. Ketika kita bekerja, ketika kita hidup, apakah kita sedang hidup atau kita sedang bekerja? Apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Agar bisa memahami bagaimana bisa bekerja dengan baik dan bukan sekedar bekerja atau bukan sekedar hidup, maka harus paham terlebih dahulu apa sih tujuan kita manusia ini untuk bekerja itu. Tujuan dari bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, kebutuhan Anda dan saya, kebutuhan Anda sebagai orang tua. Nah, selain itu, manusia bekerja juga untuk mendapatkan rasa aman, mencari kepuasan, dan mengaktualisasikan dirinya dalam bekerja. Ini adalah tujuan manusia dalam bekerja. Lalu, di sisi lain, tadi adalah tujuan dari bekerja. Tapi kita sebagai manusia, sebagai ayah, sebagai ibu, kita juga adalah bagian dari keluarga. Bahkan kita punya anak-anak. Berbicara tentang keluarga, ada sebuah film dulu ya namanya Keluarga Cemara. Dan tagline-nya sangat terkenal sampai hari ini. Yaitu apa? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Wah, iya betul sekali Pak Deddy. Keluarga itu penting, tapi pekerjaan saya terkadang begitu banyak sehingga saya tidak punya waktu untuk keluarga. Dan bahkan sekarang keluarga dan pekerjaan di rumah campur, saya jadi bingung sendiri Pak Deddy. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman semua, untuk itulah, bila Anda menghadapi masalah dalam mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga dan hal lainnya, Anda harus memahami yang namanya work-life balance. Bagaimana bisa mengatur antara waktu untuk keluarga, waktu untuk bekerja, dan waktu-waktu lainnya. Berbicara tentang work-life balance, maka Anda harus terlebih dahulu memahami apa itu artinya. Work-life balance merupakan upaya menjaga keseimbangan antara peranan dalam pekerjaan dan peran dalam kehidupan di luar kantor sehari-hari. Jadi Anda harus punya waktu juga untuk family, untuk karir, untuk kesehatan, untuk teman-teman, berbagai hal lainnya. Jadi ada life balance dalam hidup Anda. Stephen Covey pernah menjelaskan tentang konsep Big Rock, Little Rock, dan Sand. Big Rock itu adalah yang sangat penting, sangat mendesak, prioritas penting. Ya, sedangkan batu kecil adalah itu prioritas urgent, tapi lebih prioritas yang batu besar. Dan yang ketiga adalah sand, yaitu pasir, yang hal yang tidak penting.
Nah, ketika kita mempunyai dalam hidup ini, ada hal yang sangat penting, ada yang penting, ada juga yang tidak terlalu penting. Bagaimana kita mengaturnya? Jadi kalau gambar yang di atas kita lihat, kalau batu besar kita masukkan terlebih dahulu, kemudian batu kecil, dan kemudian pasir, maka kita bisa memuat banyak hal. Tapi kalau di awal kita masukin pasir terlebih dahulu, kemudian baru batu kecil, kemudian batu besar tidak bisa masuk. Jadi, Bapak Ibu dan teman-teman semua, jika Anda mengisi toples Anda dengan kerikil dan pasir terlebih dahulu, maka Anda tidak akan punya ruang untuk batu besar Anda. Nah, toples itu adalah hidup Anda. Nah, agar Anda bisa mengisi toples hidup Anda dengan batu besar, batu kecil, dan pasir, maka Stephen Covey menjelaskan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah reviewlah misi hidup Anda. Tugas Anda, peran Anda. Apa misi hidup Anda? Apakah hanya pekerjaan yang paling penting? Bagaimana keluarga? Ketika Anda sadar, oke, misi hidup saya adalah ketika saya bekerja, melakukan apapun, saya melakukan terbaik. Terbaik untuk keluarga, terbaik untuk bekerja. Kemudian, pilihlah batu-batu besarnya. Prioritaskan yang utama untuk terlebih dahulu. Kerjaan yang penting, tapi keluarga juga penting. Ada satu hal ketika kerja harus mengalah kepada keluarga, tapi ada soal juga keluarga mengalah pada pekerjaan. Nah, di sini Anda menetapkan di krok yang batu besar seperti apa. Dan kemudian, buatlah jadwalnya selama seminggu. Jadi, satu waktu ketika Anda harus memilih mana yang penting, Anda sudah mengagendakannya. Misal anak Anda mau lomba basket, Anda sudah siap masukin jadwal. Jadi ketika Anda meeting pun, Anda tinggal bicara, tinggal atur waktunya, sehingga Anda punya waktu untuk keluarga dan juga untuk pekerjaan. Dan akhirnya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, hidup kita itu sebenarnya seperti roda. Ada bagian untuk keluarga, ada bagian untuk bekerja, ada bagian untuk teman, ada bagian untuk berbagai hal lainnya. Tapi yang penting adalah tengahnya itu apa? Tengahnya prinsip. Kalau Anda punya prinsip yang benar, Anda tidak akan menyanyiakan keluarga, Anda akan bekerja dengan baik. Dan semuanya bisa balance. Karena apa? Karena prinsip hidup Anda yang benar. Selamat menjadi pribadi yang bisa mengatur waktu dengan lebih baik untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan untuk seluruh hidup Anda.